Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Arba Putri Asnita selaku moderator dari kelompok 2 dan teman-teman saya Namira Fitriani serta Trida Safaria. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketegasan dalam aspek produksi. Yang pertama akan dibacakan oleh Namira Fitriani. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya. Yang pertama di sini ada pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau juga kegiatan menambahkan nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Produksi bisa disebut juga sebagai proses penciptaan barang dan juga jasa. Kegiatan produksi ini suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan barang baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Slide selanjutnya. Di sini ada tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan terhadap barang dan juga jasa. Itu semua harus dipenuhi dengan kegiatan produksi, apalagi jumlah manusia terus bertambah. Yang kedua, mencari keuntungan ataupun laba. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen, orang yang memproduksi berharap bisa menjualnya dengan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Produksi barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produknya. Pendapatan dan laba tersebut dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawannya. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen punya kesempatan melakukan uji coba atau eksperimen untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Namira. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Trida. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek dalam produksi. Yang pertama ada lokasi operasi. Untuk bisnis hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan paling efisien bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggannya. Yang kedua ada volume operasi. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi perminatan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan masa yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi supaya tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang keempat, ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan sehingga persediaan tersebut efisien. Yang kelima ada tenaga kerja. Beberapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan bagaimana kualifikasinya. Jumlah dan kualifikasinya karyawan harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya lebih tepat, lebih cepat, dan lebih hemat. Yang keenam ada layout, adalah tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi. Layout harus tepat dan prosesnya praktis, sehingga efisien. Slide selanjutnya. Di sini ada biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, barang atau jasa, atau pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Trida Safaria. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan penggolongan sebagai berikut. Yang pertama, biaya menurut perilaku yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya
produksi dan dalam periode tertentu jumlahnya tetap. Misalnya, biaya untuk gaji, tenaga kerja tetap, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya tidak tetap merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi atau dengan kata lain, biaya yang dalam periodenya tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga, serta kerja borongan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada biaya menurut jenis yang terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya administrasi atau umum. Biaya langsung merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produksi yang dihasilkan. Contohnya seperti biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung, merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat, bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk selanjutnya, biaya administrasi umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan, pegawai, biaya sewa kantor, serta perlengkapan kantor. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah fungsi staf dan karena itu tidak merupakan wewenang langsung dari lini organisasi. Pengendalian produksi mungkin diadakan untuk setiap tingkatan manajemen tergantung dari kebutuhan pabrik. Biasanya pengendalian produksi terdapat di tingkat yang sama seperti engineering, pembelian, dan personalia. Selanjutnya ada tujuan pengendalian produksi. Menurut Sofyan Absauri dalam bukunya Manajemen Produksi dan Operasi tahun 2004 halaman 274, tujuan dari pengendalian produksi adalah yang pertama agar barang hasil produksi mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video motivasi berikut ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Swidaga Made in India, dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang penjahit keliling yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan berusaha mewujudkan mimpinya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria yang mempunyai sebuah keluarga dan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ia bernama Mauji. Ia juga mempunyai seorang istri bernama Mamta, namun kehidupan rumah tangganya tidak seperti pada umumnya. Mereka tidak mempunyai waktu kosong untuk merajut asmara dengan suaminya. Bahkan setelah menikah, Mauji tidak pernah menyentuh tangan istrinya itu. Pada zaman dahulu, keluarganya mempunyai bisnis penjahit, namun bisnisnya mengalami kebangkrutan. Karena hal itu, Mauji dan keluarganya harus tinggal di sebuah rumah yang kumuh. Pagi hari, Mauji selalu menggunakan sepeda bututnya untuk bekerja, namun tidak dengan kakaknya yang bernama Juknu. Ia menikahi orang kaya dan hidup serba berkecukupan. Mauji bekerja di sebuah toko yang menjual alat jahit, namun ia mempunyai bos yang selalu menganggap remeh dirinya. Suatu hari, Mauji dan keluarganya diundang ke pesta pernikahan anak dari bosnya, namun istrinya mengatakan bahwa ia tidak ingin menghadirinya karena pakaian pestanya sudah terlalu longgar.
Mendengar hal ini, Mauji yang sangat terampil dalam hal menjahit, ia berinisiatif untuk mempermak bajunya. Saat berada di pesta pernikahan, Mauji dan keluarganya tampak direndahkan oleh keluarga dari bosnya. Hal ini terlihat saat mereka ingin berfoto bersama dengan keluarga bosnya, namun ditolak, malah mereka menyuruh Mauji untuk bekerja. Bahkan Mauji harus melayani tamu-tamu undangan dan ia juga disuruh menjadi seekor anjing untuk membuat para tamunya tertawa. Melihat hal itu membuat Mamta dan keluarganya merasa sangat sedih karena hal itu menyakiti hatinya. Sesampainya di rumah, Mamta mengatakan kepada Mauji bahwa ia menginginkan suaminya untuk berhenti bekerja dan menjalankan kembali bisnis dengan bakatnya menjahit, namun Mauji menolak karena takut ia akan mengalami kebangkrutan sama seperti kakeknya. Keesokan harinya, Mauji kembali diremehkan oleh bosnya di tempat ia bekerja. Karena sikapnya yang sudah keterlaluan, membuat Mauji tidak dapat menahan emosinya dan membuat keributan. Hal itu membuat ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Kemudian Mauji kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada keluarganya bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya itu. Mendengar hal tersebut, Mamta sangat senang namun tidak dengan keluarganya karena ayahnya baru saja pensiun dan kondisi ekonominya yang semakin sulit. Saat sedang sibuk menyiapkan makanan, ibu Mauji terjatuh di dapur karena terkena serangan jantung sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ia harus segera dioperasi untuk pemasangan ring di jantungnya dan mereka harus membayar tagihan awal terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Mauji berusaha untuk mencari uang untuk membayar tagihannya, kemudian Mamta yang merupakan gadis cerdas memberikan solusi kepada Mauji untuk membuka bisnisnya di pinggir jalan sehingga tidak dikenai biaya apapun. Kemudian Mauji mengikuti saran istrinya itu dan mulai menjahit di pinggir jalan. Pada hari pertamanya bekerja, Mamta secara diam-diam membawakan bekal untuk suaminya dan mengajak Mamta untuk makan bersama. Hal ini membuat Mamta menjadi terharu dan pertama kalinya merasakan makan bersama suaminya. Kemudian Mauji mendapatkan kabar bahwa ibunya terjatuh lagi dan ia langsung menemui ibunya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya menyuruh Mauji untuk kembali ke pekerjaan lamanya, namun Mamta membantah dan terus mendukung suaminya itu. Tak hanya ibunya, kakaknya juga menyuruh Mauji untuk bekerja di sebuah pabrik luar kota, namun ia juga menolak karena ia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Setelah melihat ibunya yang kesusahan memakai kain sari di rumah sakit, Mamta dan suaminya membuat pakaian hangat saat dikenakan ibunya yang akan dioperasi dengan menggunakan kain perca yang ada di rumahnya. Pakaian tersebut mereka beri nama maxi dress. Saat dikenakan ibunya di rumah sakit, terlihat banyak orang yang ingin memesan maxi tersebut dengan bayaran di muka. Hal ini membuat mereka menjadi semangat dan menjanjikannya pengerjaan selama 2 hari. Dengan penuh semangat, Mauji dan Mamta mulai merintis usahanya tersebut. Mamta juga selalu mendukung dan menemani suaminya itu. Namun baru akan memulai bisnisnya, hambatan-hambatan mulai menghampiri mereka. Mesin jahit yang ia gunakan untuk memulai bisnisnya malah disewakan kepada tetangganya oleh ayahnya. Melihat hal itu membuat Mauji berusaha merebutnya kembali, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Karena Mauji tidak mempunyai mesin jahit, ia mendatangi salah satu temannya untuk menyewa, namun temannya itu memberikan saran kepada Mauji bahwa untuk mendapatkan mesin jahit gratis ia harus mengikuti tes dan menempuh jarak 40 mil. Kemudian tak berpikir lama, Mauji pun mengajak istrinya bersama sepeda bututnya untuk mendatangi tempat tersebut agar mendapatkan mesin jahit gratis. Di tengah perjalanan, Mauji mengalami kecelakaan dan membuat kakinya menjadi terluka. Namun dengan semangatnya itu membuat Mauji tidak menyerah dan terus mengayuh. Sesampainya di sana, Mamta menyuruh Mauji untuk mengobati lukanya dengan mendatangi sebuah klinik. Sementara Mamta menunggu antrian untuk dapat mengikuti tesnya. Mauji yang melihat antrian sangat panjang di klinik membuat ia tak sabar dan ingin mengobati lukanya sendiri, namun klinik tersebut menolak dan menyuruh Mauji untuk tetap mengantri. Mendengar hal itu, Mauji tidak terima dan membuat keributan karena ia harus segera cepat mengobatinya dan harus mengikuti tes. Mamta pun terlihat kebingungan, ia harus memasuki ruangan tes dan mengerjakannya padahal ia tidak mempunyai bakat untuk menjahit.
Waktu pun terus berjalan, Mamta merasa sangat sedih karena ia berpikir bahwa dirinya akan menghancurkan suaminya. Namun tak berapa lama, Mauji pun datang ke ruangan tes dan bertemu dengan Mamta. Kemudian mereka langsung mengerjakan tesnya, yaitu membuat sarung bantal, dan Mamta juga membantu mengayuh mesin jahit suaminya itu. Waktu hampir habis, mereka berhasil membuat sarung bantal dan membawa pulang mesin jahit tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, ia harus menyelesaikan semua pesanan maxi dress dalam satu malam. Kemudian hasil dari pesanan tersebut, ia gunakan untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Karena masih kurang, keluarganya pun meminta bantuan saudara iparnya yang bernama Gudu. Setelah itu, Gudu bertemu dengan pihak rumah sakit dan berhasil melakukan negosiasi dengan Mauji karena telah membuat maxi dress yang memudahkan para dokter untuk memeriksa pasien. Hasil ciptaan Mauji akan disuplai oleh pihak rumah sakit melalui pabrik tempat Gudu bekerja yang bernama Brady Creation. Keesokan harinya, Mauji mendatangi pabrik Brady Creation dengan membawa sampel maxi dan mendapat pesanan 2000 maxi dress dalam 3 hari dengan bayaran yang sangat cukup. Namun Mamta merasakan kejanggalan terhadap Gudu karena kondisi ekonominya semakin sulit. Mereka memutuskan untuk meneruskan bekerja di pabrik tersebut. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji mulai bekerja. Dengan polosnya mereka membawa mesin jahit, namun pabrik tersebut tidak membutuhkan mesin jahitnya dan disimpan di gudang pabrik. Tak lama mereka tidak terima harus bekerja di pabrik atas pakaian yang mereka ciptakan sendiri, namun menggunakan label negara lain serta dibayar dengan harga yang murah. Hal ini membuat Mauji marah dan memutuskan untuk berhenti dari pabrik tersebut. Malam harinya, Gudu datang ke rumah Mauji untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di pabrik, namun ia hanya dapat terdiam. Saat melihat Jugnu yang terus direndahkan oleh istrinya, membuat Mauji tidak terima atas perilaku kakak iparnya itu. Sialnya ia malah mendapatkan tamparan dari sang kakak. Hal ini membuat semua orang menjadi terdiam dan tidak mempunyai semangat untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Melihat hal itu, membuat Mamta menyuruh Mauji untuk meminta maaf kepada Gudu agar semua kondisinya membaik, namun Mauji menolak dan sangat marah karena ia terus mengikuti saran dari istrinya itu dan ia tidak pernah mengerti suaminya itu. Kemudian Mauji menyuruh Mamta untuk melakukan sesuatu agar kondisinya membaik, seperti berusaha untuk mendapatkan mesin jahitnya kembali. Setelah itu, Mamta mendatangi pabrik dan memohon untuk mengembalikan mesin jahitnya dengan syarat ia harus menunggu selama seharian, namun sial ia telah dibohongi dan gagal mendapatkan mesin jahit itu. Sementara Mauji merasa panik dan mencari Mamta hingga ia menemukannya di terminal dengan sangat terpukul. Karena merasa sangat dendam dan ingin mempertahankan harga dirinya, Mamta menyuruh Mauji untuk bersaing dengan Brady Creation di kompetisi fashion dengan memakai nama sendiri. Kemudian dengan segala dendamnya, Mauji pun menyetujui ide Mamta karena ia tidak menginginkan larut dalam keterpurukan, namun dengan syarat mereka melakukannya secara diam-diam dari keluarganya. Usahanya pun dimulai, mereka memikirkan brand fashion untuk ditampilkan di kompetisi itu dan menemui tetangganya untuk meminjam mesin jahit dengan bayaran segelas teh Kabulaga setiap paginya. Hari seleksi pun telah tiba. Mereka mulai memperkenalkan pakaian yang ia buat dengan tangannya sendiri, namun para juri hanya mendanai untuk para desainer ternama. Mendengar hal itu, Mamta meyakinkan kepada jurinya bahwa ia dapat menghasilkan koleksi yang lebih menarik dengan dibantu para seniman dan pengrajin yang menjadi buruh kasar di lingkungannya, dan mereka pun berhasil meyakinkan para juri tersebut. Kemudian Jugna, sang kakak, menemui Mauji untuk menawarkan pekerjaan dengan memalsukan ijazah di luar kota, namun dengan pendiriannya, Mauji menolak dan menyuruh kakaknya untuk melakukannya sendiri dan meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan pertama kalinya, Mauji merasakan bahwa ia akan mengejar mimpinya yang selalu diremehkan oleh ayahnya. Walaupun begitu, Mauji tetap meminta dukungan dari orang tuanya dengan syarat jika tidak berhasil, mereka akan mengambil pekerjaan yang disarankan oleh ayahnya. Kemudian ayahnya pun menyetujui hal itu dan memberikan waktu selama 1 bulan. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan koleksi pakaian. Karena melihat kegigihan Mauji, kemudian ayahnya pun menjadi luluh dan mendukung sepenuhnya kepada Mauji. Hari kompetisi pendanaan fashion pun telah tiba. Semua orang mengikuti dan menampilkan fashion yang mereka buat termasuk ayahnya.
Awalnya mereka ragu dengan penampilannya, namun mereka tetap percaya diri dan hasil dari usahanya yang tak kenal lelah itu, semua orang tampak terpukau dengan koleksi yang dibuat oleh Mauji, namun karena kurangnya pengalaman di dunia fashion membuat sedikit peluang mereka untuk menang. Mendengar hal itu, Mauji langsung putus asa dan memutuskan untuk kembali ke kotanya, namun beberapa temannya menolak dan ingin mengikuti acara tersebut hingga selesai. Setelah itu, Mauji mendapatkan panggilan dari temannya itu saat sedang menunggu bis untuk kembali ke rumah. Ia memutuskan untuk mencari temannya itu, kemudian ia mendengar nama brand pakaiannya dipanggil secara pemenang dan mendapatkan pendanaan untuk usahanya. Mereka berhasil mengalahkan Brady Creation dan mendapat kehidupan yang layak, serta berhasil menjadi desainer ternama di kancah internasional. Seperti itulah kisah tentang seorang penjahit keliling yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan berusaha mewujudkan mimpinya. Mengeluh dan merintih bukanlah pejuang yang gigih. Meskipun hidup tertatih-tatih, tak ada kata untuk tersisih, karena pejuang yang gigih tak pernah letih membangkitkan mimpi hitam menjadi putih. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.